Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusma Santi dengan NIM 1930106017, yang mana di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang fertilisasi. Jadi, apa itu fertilisasi? Jadi, fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau ovum dengan inti sel spermatozoa membentuk makhluk hidup baru yang disebut zigot. Selanjutnya yaitu penetrasi sperma, yang mana penetrasi adalah proses penembusan spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, terjadilah proses fertilisasi. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pellucida dan selaput telin. Sel-sel kumulus dapat dilewati oleh pergerakan aktif spermatozoa yang dibantu oleh enzim hyaluronidase. Selanjutnya yaitu ovum, yang mana ovum adalah sel telur gamet pada wanita yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium, yang mana ovum ini identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat dan fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Selanjutnya itu perjalanan ovum, yang mana pertama setelah ovulasi telur jatuh ke peritoneum dan ditampung oleh infundibulum. Yang kedua, pada mamalia ketika ovulasi berlangsung, infundibulum bergerak dan mengelilingi ovarium. Yang ketiga, ovum kemudian bergerak ke oviduk oleh kayuhan silia dinding oviduk dan gerakan dinding otot oviduk. Yang keempat, jika pembuahan terjadi di luar tubuh, telur terpencar keluar oleh kerutan dinding uterus. Yang kelima, ketahanan ovum untuk dibuahi hanya sekitar 24 jam. Jika tidak dibuahi, telur akan berdegenerasi. Selanjutnya itu penyelesaian periode, di mana dapat dilihat dari gambarnya yaitu siklus menstruasi, yang mana perubahan dalam tubuh wanita khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Yang mana pada fase pertama menstruasi, luruhnya lapisan dinding rahim ini akan disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel di dalam ovarium. Yang mana fase kedua praovulasi dan ovulasi, yang mana pada fase praovulasi lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah. Yang ketiga itu fase ketiga pramenstruasi, yang mana lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Selanjutnya itu pemasakan telur, yang mana oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa atau sel sperma. Dapat dikatakan bahwa evaluasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Selanjutnya itu peleburan Roneleus, yang mana fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan
dan menyelesaikan proses pembelaan meisosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur akan bertahan pada tahap metafase 2 dan berdegenerasi tanpa melalui proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu gamet, yang mana sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Sel kelamin jantan atau gamet jantan adalah sperma. Sel kelamin betina atau gamet betina adalah ovum. Selanjutnya yaitu amfimiksis kromosom paternal dan maternal, yang mana amfimiksis kromosom adalah proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma ovum yang mengandung kromosom. Amfimiksis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif. Apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang sering disebut poliembrio. Gen manusia terdiri dari 23 molekul DNA panjang yang kita lihat sebagai kromosom di bawah mikroskop. Semua bayi punya 22 pasang kromosom biasa. Satu pasangan terdiri dari 22 gen dari ibu dan satu pasang lagi dari ayah. Namun, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada pasang kromosom ke-23. Anak-anak perempuan mempunyai dua salinan kromosom berbentuk sedang bernama X, dan anak laki-laki mempunyai satu X tunggal disertai kromosom yang mungil bernama Y. Nama-nama tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan bentuk mereka, namun justru mencerminkan misteri dalam perbedaan mereka. Saat meiosis dalam sintesis, kromosom X dan Y dipisah ke dalam sperma yang berbeda. 50% dari sperma yang diproduksi akan mengandung kromosom X dan 50% sisanya akan membawa kromosom Y. Semua ovum memiliki kromosom X tunggal. Selanjutnya yaitu kelainan dalam fertilasi atau pembuahan, yang mana kelainan fertilisasi di mana fertilisasi berlangsung akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan, seperti kejadian non-digestion atau proses fertilisasi itu sendiri berlangsung tidak normal. Yang mana contoh kelainan fertilisasi yang mungkin terjadi adalah zigot haploid adalah satu perkembangan yang tidak sempurna, di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Pertama, androgenesis, yang mana keadaan di mana terjadi fertilisasi, tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya, tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki unsur genetik T2 jantan atau embrio jantan haploid. Selanjutnya yaitu ginogenesis, yang mana kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari keadaan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina atau embrio betina haploid. Zigot polyploidy, yang mana zigot polyploidy ini adalah keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah 3N atau triploid, 4N tetraploid atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kejadian yang mana kejadian polispermia, di mana satu sel telur dibuahi oleh dua atau lebih spermatozoa. Selanjutnya yaitu kejadian karyokinesis atau proses pembelahan inti sel, yang mana tanpa disertai sitokinesis, proses pemisahan sitoplasma sehingga sel telur memiliki inti lebih dari satu. Selanjutnya yang terakhir yaitu embrio parthenogenesis, yang mana perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikit pun dari sperma
spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena aktivasi selain daripada spermatozoa. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.